Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk melayani. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bila tidak kenal tidak sayang, gitu ya. Supaya saya nggak sok kenal juga dengan Bapak Ibu, perkenalkan saya memperkenalkan diri dulu karena ini kali pertama saya melayani di tempat ini. Nama saya adalah Natali, saya adalah istri dari Pendeta Dharana Moniaga yang pernah melayani mungkin di tempat ini kalau Bapak Ibu kenal gitu ya. Kami sekeluarga melayani di GBI Cilandak Town Square, sama-sama di bawah penggembalaan Pastor Niko. Kami ada di bawah CK4, yaitu di bawah Pastor Weliar Kauntu gitu. Saya memiliki satu suami tentunya dan satu orang anak yang masih berusia 8 tahun. 7 akan menjadi 8 Februari ini. Saya tetangga Bapak Ibu. Jadi kalau lihat saya kayak lihat tetangga ya. Karena saya tinggalnya di Citra Grand. Dan kebetulan saya satu sekolah dengan Bapak Gembala di tempat ini. Dengan Pak Yakob, saya bersekolah Alkitab bersama-sama. Dan saya bersyukur sekali kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani. Oke. Tema yang diberikan kepada saya adalah The Year of Harvest, tahun penuaian. Ya, siapa di sini bersuka cita oleh karena tema besar yang Tuhan berikan bagi gereja kita di tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Amin. Bersuka cita Bapak Ibu. Oke, bolehkah kita baca di next slide ayat kunci dari tahun ini yang Pastor Niko juga sampaikan. Mari kalau Bapak Ibu bisa melihat jelas di belakang saya, ya kita baca sama-sama dari Yohanes 4 ayat 35, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Namun, tuh, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah bahwa dan matang untuk dituai. Amin ya. Ini ayat kunci yang Bapak Gembala kita sampaikan juga. Ketika mendengar musim menuai ya, hati saya juga meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan gitu ya. Walaupun kalau kita ngobrol Bapak Ibu dengan orang-orang di luar sana yang mungkin ada di marketplace, yang mungkin bersinggungan dengan Bapak Ibu dalam pekerjaan, semua menganggap tahun 2025 itu enggak lebih baik. Semua ada yang bilang gelap, ada yang merasa tidak ada harapan. Tapi di dalam Tuhan kita selalu mendengar kabar baik. Amin. Karena di dalam Tuhan seperti lagu yang kita nyanyikan. Selalu ada harapan. Amin. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang dibatasi oleh apa kata dunia. Kita bekerja pada hukum kerajaan Tuhan. Jauh berbeda ya Bapak Ibu. Nah di slide berikutnya ya. Saya ketika mendengar musim menuai ya. Saya mau tanya sedikit lah sama Bapak Ibu, gak usah dijawab, cuman buat direnungin aja. Apa sih yang muncul dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar musim menuai, harvest time? Ya, apakah hasil tuaian yang banyak? Apakah mungkin kekayaan? Apakah mungkin kalau di kampung-kampung, ya saya dari Manado Bapak Ibu, katanya, wah kalau ini katanya, saya juga gak besar di sana. Tapi ada pesta tuh kalau habis musim menuai, rumah ke rumah gitu ya. Mereka bisa buka rumah, bisa jalan dari satu rumah dan ke rumah lain. Itu yang menandakan musim tuaian. Mungkin itu yang muncul di benak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengar musim menuai, ya. Harvest time, ya. Bahkan banyak kali ketika orang mendengar kata menuai, mereka identikkan dengan berkat yang melimpah. Dan Bapak Ibu itu tidak salah, ya. Tapi hari ini izinkan saya membagikan apa yang menjadi perenungan saya. Karena saya belajar kalau firman itu harus turun ke saya dulu nih untuk saya bagikan. Apa sih yang sampai hari ini menjadi perenungan saya tentang tahun penuaian. Kalau yang muncul dalam benak dan perenungan hati saya adalah kata ini. Seed and harvest. Artinya benih baru tuaian. Benih dan tuaian. Saya merenungkan benih apa yang sudah saya tanam mungkin di masa-masa sebelum ini, di musim-musim sebelum ini yang sudah saya tanam dan yang saya aminkan tahun 2025 saya akan terima. Saya akan menuai dari apa yang sudah saya tabur. Ya, next slide-nya. Kenapa saya renungkan tentang seed and harvest? Kenapa saya renungkan benih dan tuaian? Karena ayat ini
yang muncul dalam hati saya. Yuk sama-sama dengan excited Bapak Ibu ya. Kita baca ayat Kejadian 8 ayat 22 ini. 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, ini yang menjadi perenungan saya. Menabur dan menuai. Ya. Dan ada kata musim. Saya belajar bahwa dalam kerajaan Tuhan, Tuhan itu memiliki musim dalam kehidupan, ya. Dan juga selain musim, saya belajar bahwa dalam kerajaan Tuhan, di next slide-nya, kita tuh memiliki yang namanya hukum. Jadi bahkan di bumi ini ada hukum-hukum yang berlaku. Contohnya apa? Hukum gravitasi. Nggak ada satupun barang yang dijatuhkan atau yang terjatuh itu ke atas, ngambang, tapi semua jatuh ke bawah. Hukum itu akan berlaku, kita suka nggak suka, kita mood nggak mood, kita percaya nggak peduli. Hukum akan berlaku. Di dalam kerajaan Tuhan, ini adalah satu hukum yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Dan hukum ini akan mengatur apa yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu di bawah hukum ini. Ya. Hukum inilah yang juga perlu kita pahami untuk mengerti segala rahasia dalam kerajaan Tuhan. Jadi hukum menabur dan menuai ini sangat penting untuk kita mengerti. Next slide-nya. Selain dari hukum, tadi kita belajar hukum, itu adalah hukum, ada hukum tabur, ada hukum tuai. Tapi juga di ayat yang kita baca, ada kata musim. Musim menabur dan menuai. Musim ini melambangkan apa? Musim ini kalau di belahan dunia yang lain Bapak Ibu, kita mengenal ada negara yang punya 4 musim. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim semi. Di setiap musim pakaiannya beda. Di setiap musim cara Anda survive di musim itu tidak sama. Waktu Anda mengalami storm, mengalami sebuah curah salju yang begitu dahsyat, sangat berbeda ketika musim panas datang. Apa yang saudara pakai, tools yang saudara pakai, cara Anda survive di musim itu tidak sama. Ya, nah musim ini melambangkan timing. Jadi ketepatan waktu dalam kerajaan Tuhan itu sangat penting. Ada musim-musim dalam hidup kita yang Tuhan pengen kita lakukan sesuatu di musim itu. Makanya dikatakan ada musim menabur dan ada musim menuai. Waktu itu penting dalam kerajaan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kita disuruh tahu apa tujuan hidup kita, apa musim hidup kita, kenapa penting kita tahu Tuhan tahun ini bicara tentang menuai. Kita perlu tahu. Karena Tuhan selalu menggunakan waktu untuk berproses dengan hidup saudara dan saya. Amin. Segala sesuatu yang berharga itu Bapak Ibu memerlukan yang namanya waktu. Ya, tidak ada yang instan yang berharga. Coba dipikirkan, apakah harga mie instan lebih mahal dari harga mie goreng golek? Enggak ya, kita tahu lah mie golek ya, cukup mahal dia itu. Anyway, bukan itu poin saya, tapi mie goreng instan harganya seperberapa sih dari harga mie golek? Betul nggak? Ya itu baru mie goreng. Tapi saya mau katakan begini, bahkan sesuatu yang instan yang kita dapatkan akan secara instan pula kita kehilangan. Kenapa? Karena waktu kita dapatkan sesuatu dengan instan, kita tidak punya cukup waktu untuk mencerna kenapa hal ini ada bagi kita. Lalu kita nggak punya cukup waktu untuk tahu tujuan Allah dalam hal itu. Kita nggak punya waktu cukup untuk mencerna informasi bagaimana kita bisa sustain hal itu. Apa informasi yang kita perlu untuk berproses dengan hal itu. Ya, jadi kita nggak punya kemampuan untuk sustain yang kita terima. Sebagai contoh sederhana, seseorang yang bangkrut menang lotre. Akan dalam waktu singkat, harta yang dia dapatkan dengan waktu singkat habis dan dia kembali kepada kebangkrutannya. Karena dia nggak punya cukup hikmat bagaimana bertanggung jawab dengan hal yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Maka kebenaran ayat ini dapat kita pegang. Agak kecil memang, tapi saya tulis di Ecclesiastes 3 ayat yang pertama dalam bahasa Inggris. Saya izin pakai bahasa Inggris. There is a time for everything. Perhatikan kata-kata ini. And a season for every activity under the heaven. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau merenungkan tentang musim ini, menuai,
Mari renungkan dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan tujuanmu. Aku percaya aku akan menuai tahun ini. Tapi berikan kepadaku tujuan ketika tuaian itu datang. Berikan kepadaku bagaimana cara aku menjadi orang yang dapat dipercaya sebelum tuaian itu datang. Ya, mari kita ke slide berikutnya. Nah, waktu saya merenungkan musim, saya merenungkan sebuah ketepatan waktu. Ketika merenungkan hal ini, ada satu kata yang muncul yang tidak biasa, yang namanya ritme atau ritme. Dan saya merenung, waktu saya renungkan Tuhan mengajar sesuatu. Segala sesuatu dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar, itu punya ritme. Dia punya ritme. Bahkan peganglah jantungmu. Dan kamu akan mendengar sebuah ritme. Mengapa kamu hari ini masih ada di ruangan ini. Ritme ini. Dan sebelum orang tua saya, itu mamah saya meninggal, dia punya keadaan ini, aritmia. Di mana jantungnya tidak berdegup dengan ritme yang normal. Jadi sesekali dia akan ada ritme yang aneh gitu. Itu yang menyebabkan mama saya kemudian stroke. Dan akhirnya stroke itu karena disebabkan darah tinggi, lalu ada sumbatan di dalam darah karena ritme jantung yang tidak normal. Tiba-tiba dia melepaskan sumbatan itu dan sumbatan itu malah menyumbat di otak. Itu salah satunya. Nah, itu yang terjadi. Anyway, saya mau menjelaskan tentang ritme. Lalu saya ingat waktu saya lagi renungkan hal ini, saya tahun lalu betul, di awal tahun saya pergi sama anak saya dan suami saya pergi ke Bali. Lalu kami memilih untuk hotel yang benar-benar dekat dengan pantai. Dan kami tidak melakukan aktivitas yang terlalu bagaimana, hanya dari hotel, makan, lalu di hotel saja, main di pantai. Dan setiap pagi anak saya bilang gini, Mami, pilih hotel yang dekat pantai karena aku mau jalan di pantai setiap hari. Bapak Ibu tahukah bahwa ombak tuh punya ritme? Saya sadar karena Tuhan ingetin saya, momen di mana saya waktu itu jalan pagi sama anak saya dan saya ingat waktu itu lagi heboh tentang betapa kotornya udara di Jakarta. Ya, jadi lagi semua orang setiap pagi ngukur tuh polusi di udara apa segala macam dan saya sama anak saya waktu itu menikmati sekali udara pagi, lalu saya dengar ombak itu dan saya ingat saya bisa bersyukur dan mendengar debur ombak itu membuat saya tuh merasa tenang gitu, ya. Ritme. Lalu pernah nggak Bapak Ibu perhatikan burung? Pernah nggak dia terbang begini? Enggak ya, tapi sayapnya itu begini. Sayapnya itu seperti punya ritme. Ini sebuah hal sederhana yang Tuhan mau kasih lihat-lihat sekeliling kamu. Semua punya ritme. Dan sekarang Tuhan bilang gini, lihat hidupmu. Apa ritme kehidupanmu? Wah, saya waktu ditanya gitu, saya teringat dengan sebuah simfoni atau orkestra. Suami saya kan pemain musik. Suka main keyboard juga dan dulu suka aransemen lagu, udah lama enggak. Tapi saya ingat di musim-musim di mana suami saya banyak mengaransemen lagu, dia bisa bikin orkestra itu dari alat musik keyboard gitu dengan aplikasi di komputer, mungkin para pemusik tahu. Lalu dia bisa mengarrange seperti suara orkestra. Lalu saya ingat beberapa waktu dia tuh jelasin gitu ya, kalau di orkestra orang tuh nggak boleh main sembarangan. Semua orang punya waktu di mana dia masuk, ketepatan, ada ritme-ritme tertentu. Karena alat musiknya banyak dan itu semua nggak boleh main ngeflow begitu aja. Semua punya ritmenya, semua punya waktu kapan dia masuk. Dan kalau kita tidak melakukan hal itu, kalau pemusik di dalam orkestra itu tidak ikut pada aransemen itu, mereka akan merusak keindahan musik. Dan kemarin Bapak Ibu, next slide. Saya di sekolah. Dan Pak Yakob itu membawa sharing di kelas saya. Saya lagi merenungkan itu, saya nggak pernah tahu ada ayat ini. Dan Pak Yakob sharing akan ayat ini. Dan ini diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 dari Alkitab The Message yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Karena mungkin agak kecil, saya yang bacain buat Bapak Ibu. Ayatnya bilang gini, apakah kamu lelah, letih lesu, terbebani oleh agama? Firman Tuhan bilang gini, datanglah kepadaku, pergilah bersamaku, dan kamu akan memulihkan hidupmu. Aku, Tuhan, akan menunjukkan kepadamu cara mendapatkan istirahat yang sesungguhnya. Tuhan bilang juga, berjalanlah bersamaku, dan bekerjalah bersamaku. Tuhan bilang gini, perhatikan bagaimana aku melakukannya. Dan ini ayat yang saya pikir gak ada kata ritme di Alkitab. Tapi ayatnya bilang gini,
pelajarilah ritme kasih karunia yang alami dan tanpa paksaan. Aku tidak akan membebankan apapun yang berat atau tidak sesuai untukmu. Tetaplah dekat denganku dan kamu akan belajar hidup dengan bebas dan ringan. Coba next slide-nya Bapak Ibu tolong lihat juga. Ternyata ada sebuah ritme kasih karunia. Rhythm of grace. Dan kalau kita hidup dalam rhythm ini, Bapak Ibu tahu apa? Kita hidup dalam sebuah kemerdekaan. Kita tidak hidup dalam kekeringan, kita tidak hidup dalam kelelahan, kita tidak hidup dalam rasa ngoyo karena kekuatan kita. Enggak juga rasa stuck. Karena apa? Kamu sedang bergerak dalam musimnya Tuhan, berjalan dalam waktu ketepatannya Tuhan, dan ritme yang Tuhan tetapkan bagi hidupmu. Waktu Tuhan bilang gini, stop. Stop. Yang lain maju dengan kencang, kamu stop. Kamu dengar apa kata gembalamu. Seperti semua orang ngoyo untuk dapatkan sesuatu hal. Tuhan bilang itu bukan bagianmu. Tahan. Sepertinya kok yang lain maju saya di sini. Oh enggak. Tuhan bisa lakukan sesuatu. Nanti di slide saya berikutnya. Tuhan bisa lakukan percepatan dalam hidup kita. Kalau kita taat sama dia. Ada banyak hal kamu gak akan pernah capai dengan kekuatanmu sendiri. Tapi ada banyak hal Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kalau kita terima dengan iman, kita responi dalam musimnya, dan kita bertindak dalam ketepatan waktunya Tuhan. Amin. Begitu banyak orang begitu sibuk untuk tetap hidup. Tetapi selalu rasanya setengah mati dalam hidupnya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bekerja seperti saya, itu yang dialami orang dunia. Mereka gak punya kekuatan hari demi hari. Mereka gak punya harapan. Yang mereka rasakan cuma capek, dan capek. Seperti kosong. Tapi kalau engkau berjalan dalam kasih karunia. Tuhan selalu punya tujuan dalam musim hidupmu. Bahkan kalau Tuhan bilang ini tahun penuaian. Tuaian yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Dia punya tujuan di sana. Amin. Nah kalau begitu orang yang rasanya lagi begitu setengah mati sama yang namanya hidup. Mungkin kamu sedang keluar dari ritme kasih karunia. Karena Tuhan bilang, aku akan ajarkan kamu. Follow me. Aku akan tunjukin kamu bagaimana caranya. Bapak Ibu, dia gembala yang baik. Kalau saya mau bersaksi, di satu kejadian musim di hidup kita semua. Waktu itu zamannya musim COVID. Ya, saya itu lagi kerja sebagai part-time di kantor saya. Dan saya tahu, saya kalau ada layoff, saya orang pertama yang akan kena. Dan betul, satu hari bos saya telepon. Karena saya ada di business development department. Saya nggak ada project baru di tengah-tengah di tengah-tengah pandemi. Orang bisa bertahan bekerja aja, itu saya tiap hari mendengar siapa yang akan di layoff. Itu meeting kami setiap hari. Dan di musim itu suami saya lagi baru peralihan. Dari dia bekerja dan Tuhan lagi masa panggil dia jadi hamba Tuhan. Jadi memang sudah melayani tapi ini kayak benar-benar akhirnya terjun dalam penggembalaan. Jadi itu musim yang kita tuh gak akan bisa stop ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan itu sesuatu yang pasti. Dan waktu itu saya ingat satu pagi bos saya telepon. Di tengah-tengah mama saya baru kena stroke. Almarhum dari mama mertua saya baru kena cancer di tengah-tengah pandemi. Jadi bayangkan kebutuhan kami itu berlipat kali ganda. Karena mama saya bukan yang biasa Bapak Ibu stroke-nya. Stroke-nya yang harus makan pakai sonde. Gak bisa berkomunikasi dengan kita, saya harus punya perawat karena saya kerja. Lalu ada banyak hal saya harus sediakan. Aduh, Bapak Ibu perlu tahu, satu hari bos saya ngomong gini, Nat, karena kita lagi gak ada project, jadi kamu yang masuknya 3 hari seminggu, saya minta kamu masuk 1 hari dalam seminggu. Bapak Ibu tahu kan artinya? Artinya uang gaji saya yang misalnya dari sini akan turun ke sini. Dan kebutuhan saya yang biasanya segini, lagi segini. Bapak Ibu tahu, kalau saya mau jerit-jerit mungkin bisa. Kalau mau saya stres kayak orang-orang di seluruh dunia ini mungkin saya bisa. Dan saya tahu waktu itu suami saya lagi dalam masa perubahan yang cukup membuat dia, wah udah overwhelmed. Jadi saya sebagai istri, saya tahu ini bukan saat yang tepat untuk saya kasih tahu ini. Jadi saya simpan itu,
Dan saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya tahu Engkau bukan Bapa yang jahat. Kalau Bapakku di dunia ini tahu memberikan yang terbaik bagi hidupku. Oh, aku percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan aku sendirian. Tuhan, aku percaya. Lalu tuh aku tahu kan ada pikiran-pikiran yang sering tormenting kita. Pikiran-pikiran yang sering menyerang kita. Sampai akhirnya gini, kalau kita gak pernah lawan pikiran itu akan melumpuhkan kita. Pikiran itu langsung bilang, habis deh lu. Mana bisa? Dari mana uangnya? Gimana caranya? Semua pikiran itu datang. Habis pokoknya itu setiap kali dia datang. Saya gak tengking dia Bapak Ibu. Saya bilang gini, iblis dengar ya. Saya tahu siapa kamu. Saya tahu kamu pembunuh, kamu pendusta, kamu pencuri harapan saya. Kamu lihat, saya kenal Bapak saya. Diam, semua kebohonganmu aku tolak, aku taklukkan di bawah pikiran Kristus. Dan aku katakan keadaan hari ini akan berubah. Setiap hari saya katakan itu. Sometimes di kamar mandi, lagi mandi sambil nangis. Karena tidak ada yang saya bisa share tentang hal ini. 1 minggu kemudian, gak pakai lama. Orang yang sama, which is bos saya, yang adalah CEO saya juga. Jadi dia berkuasa memutuskan bagaimana dengan pekerjaan saya. Dia telepon dan dia bilang gini, Nat, ya Bu, saya pikir this is the time. Dia bilang begini, saya punya project buat kamu. Hah, project Bu? Iya, jadi kami ini bergerak di bidang shopping center. Dan hari itu kami dapat project untuk Plaza Indonesia. Sebuah mall yang istilahnya gini, mereka lagi mau minta di-assess bagaimana menaikkan revenue. Nah ini mumpung lagi pandemi, tolong pikirkan bagaimana kami bisa melompat dari keadaan ini menjadi keadaan ini nanti kelak. Dapatlah saya project itu dan ibu bos saya bilang gini, kamu sekarang masuk dari Senin sampai Jumat ya. Artinya saya masuk berapa kali seminggu? 5 kali. Jadi iblis pengennya saya merasa saya hancur. Karena pendapatan saya dari segini akan jadi segini. Tapi Tuhan buat saya segini. Itu Tuhan kita. Di tengah keadaan ekonomi yang semua orang bilang susah. Saya dapat promosi. Itu Tuhanmu. Harapkan yang baik dari Bapamu di surga. Dia Bapa yang baik. Dia peduli, dia tahu dan dia mau berjalan denganmu di setiap musim hidupmu. Amin. Yuk, mungkin kita bisa lihat slide berikutnya ya. Nah, ada sesuatu hal yang saya pelajari tentang hukum menabur dan menuai. Dan saya juga sangat percaya akan musim dan ketepatan waktu Tuhan. Saya sudah sampaikan. Maka saya juga percaya pada kesimpulan ini Bapak Ibu. Tidak akan ada tuaian bila kita tidak menabur pada musimnya. Menabur ini bisa tentunya tentang perkara uang. Tapi menabur ini bisa perkara pekerjaan Tuhan. Bisa menabur pekerjaan yang baik. Saya menuai dalam berbagai sisi kehidupan saya. Bahkan di hal-hal yang kecil. Karena setiap hari saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, hari ini tunjukin dong bahwa Engkau mengasihi aku. Dari hal-hal sederhana. Masihkah kita ngomong gitu sama Tuhan setiap hari? I just want to feel you. Kadang-kadang cuman perkara apa? Di tengah orang susah dapat parkir, kita dapat parkir di depan lobi. Buat saya, itu Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau kita nggak pernah temukan Tuhan di hal-hal kecil dalam hidup kita, dia lakukan yang gede pun kita nggak rasa apa-apa Bapak Ibu. Selalu tarik Tuhan. Karena gini, rasanya pengen deket terus gitu sama Tuhan. Tuhan, aku mau rasain Tuhan. Aku mau Tuhan tuntun. Aku mau punya kerinduan itu. Ya, selalu punya kerinduan itu. Nextnya boleh di slide berikutnya. Nah, sekarang kita mau ngomong tentang benih apa yang harus kita tanam. Ya, ini mau menuai. Ya, benih yang utama dan yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menuai tahun ini adalah firman Tuhan. Katakan sama saya, firman. Karena benih ini begitu berkuasa dan punya potensi yang luar biasa powerful, menghasilkan buah, menghasilkan tuaian, harvest yang luar biasa dalam hidup kita. Asalkan ditanam di tanah hati yang tepat, subur. So bila benihnya firman Tuhan, tidak akan gagal benih itu.
Karena ayat di Yesaya 55 ayat 11 bilang begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan, yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, setiap firman Tuhan ada janji di firman Tuhan yang mungkin akan sesuai dengan keadaan atau masalah dalam hidup kita. Amin. Saya pun masih punya Bapak Ibu firman Tuhan yang saya tanam di hati saya, yang saya mau sirami terus dengan iman saya, yang saya perkatakan dalam perkataan saya supaya saya melihat tahun ini saya menuai dari benih firman Tuhan itu. Saya sangat berdoa ada firman-firman yang sedang Bapak Ibu tanam di hati Bapak Ibu Saudara untuk menuai di tahun ini. Dan menuai mujizat yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Amin. Oke, next slide-nya ya. Hati kita itu diciptakan Tuhan untuk menghasilkan buah ketika firman ditanam dalam tanah hati kita. Pasti Bapak Ibu semua sudah pernah dengar cerita ini dari zaman sekolah minggu. Markus 4 ayat 3-13 yang menjelaskan tentang kondisi hati kita. Ya, saya mau tanya pagi ini. Berbatukah hati kita? Apa itu hati yang berbatu? Senang dengar firman yang bagus. Wah senang. Di YouTube banyak firman Tuhan yang bagus semua banyak. Tinggal klik, pilih. Setiap jam juga bisa ganti pendeta yang bagus-bagus. Kita bisa senang. Tapi apakah firman itu kita izinkan tertanam, berakar? Karena yang tertanam dan berakarlah yang berkuasa memerdekakan hidupmu. Atau hatimu penuh semak duri. Apa itu? Penuh dengan kekhawatiran hidup. Saya tahu Bapak Ibu saya juga alami musim-musim yang sulit dalam hidup saya. Dan seringkali kita dapat dengan mudah khawatir. Tapi jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai kehidupanmu. Amin. Nah kadang-kadang gini, saya belajar. Saya sungguh-sungguh belajar. Waktu itu Tuhan bilang gini, saya tahu kamu masih berdoa. Tapi matamu gak memandang kepadaku. Matamu pandangnya itu list. Setiap hari kita udah gak usah mikir lagi, kita udah tahu permohonan apa yang kita doakan. Kita selalu datang sama Tuhan seakan-akan Tuhan tuh lupa kalau kita punya segudang masalah. Tapi sebenarnya yang lupa itu kita. Bahwa dia itu jalan kebenaran dan kehidupan. Bahwa dia adalah solusi bagi hidup kita. Jadi kita datang dalam doa bukan dengan iman. Tapi doa kita karena kita takut. Tuhan harus ya karena ini besok udah datang tagihannya. Tuhan tolong ya aku tahu gini-gini. Gak ada yang salah dengan berdoa. Tapi mungkin yang perlu kita rubah. Kepada siapa kita memandang waktu kita sedang berdoa. Karena kalau kamu pandang Yesus. Kamu akan tahu tidak ada masalah dalam hidupmu yang lebih besar daripada dia. Amin. Dan ini doa saya. Hati kita adalah tanah yang baik. Tanah yang lembut. Kita orang-orang yang menyambut firman Tuhan. Kita orang-orang yang rindu Tuhan ajar. Tuhan tegur kalau saya masih salah. Reveal to me what's in my heart. Kasih tahu Tuhan supaya gak ada batu, gak ada kerikil, gak keras hatiku. Dan aku bisa tanam benih firman Tuhan itu. Dan dia boleh bertunas, bertumbuh dan berbuah. Perhatikan tanah hatimu. Next slide-nya. Nah, benih itu mengandung potensi untuk sebuah panen. Tuaiannya itu hanya akan terpenuhi ketika benih itu ditanam. Jadi ingat begini, ada masa menunggu. Orang yang melahirkan, tidak hari ini benihnya ditanam, hari ini anaknya dibuat, besok udah lahir. Itu bukan, itu bayi jadi-jadian. Bahkan Yesus aja dikandung Maria 9 bulan. Jadi kita gak mungkin. Jadi saya udah bilang dari awal ada proses waktu. Mari kandunglah mujizat itu dalam hidupmu. Bawa kemana-mana percaya. Tuhan di rahim rohaniku aku sedang mengandung janjimu. Dan aku percaya orang dunia boleh bilang hal yang bertentangan dengan apa yang aku percaya. Tapi aku mau hidup oleh kata firman. Bukan karena kata orang. Ada banyak kita cari apa kata orang lebih daripada kata firman. Tapi tahun ini kalau kita mau melihat tuaian, mari kita pandang firman Tuhan lebih daripada kata orang. Amin. Next slide-nya. Oke. Tuaian membutuhkan persiapan. Ini penting ya. Sekarang kita udah tahu bagaimana cara menabur. Apa yang kita tabur.
bagaimana supaya kondisi hati kita itu siap untuk ditabur. Tapi saya cuma mau ngomong gini, tahun ini dengan iman kita akan menuai. Amin. Tapi dengar, tuaian perlu persiapan. Kebenaran berikutnya adalah Bapak Ibu siap gak sih menerima berkat itu? Tanya dengan dirimu. Siapkah Anda dipercaya dengan hasil tuaian itu? Are you ready to handle the blessing? Next slide-nya. Karena musim panen itu bisa jadi waktu yang penuh kerja keras dan tantangan. Saya nggak pernah lupa seorang guru di sekolah Alkitab saya bilang begini. Kamu baru tahu rasanya diberkati itu penuh tanggung jawab dan kerja keras ketika kamu tahu bedanya menuai 2 kilo tomat sama 2 ton tomat. Bayangin, 2 kilo tomat segini juga muat ya. 2 ton tomat, nggak tahu muat nggak ruangan ini? Berapa banyak orang yang diperlukan untuk menuai 2 ton tomat? Berapa banyak energi dan waktu yang diperlukan untuk menuai 2 ton daripada 2 kilo? Berapa banyak potensi kerugian lebih daripada sekedar punya 2 kilo ketika kita punya 2 ton? Karena 2 ton kalau nggak punya distribusinya kemana, busuk. Berkat nggak jadi apa-apa. Kita simpen di gudang kita membusuk. Padahal harvest itu punya tujuan. Waktu Tuhan berkati kita, Tuhan gak pernah berhenti dengan dirimu. Halo. Tuhan tidak pernah berhenti hanya mencukupi kebutuhan kita. Saya saksi hidup dari ini. Kadang-kadang hidup saya bukan yang selalu punya banyak uang Bapak Ibu. Tapi di setiap uang yang saya punya, dalam setiap harta yang Tuhan percayakan kepada saya percaya ini. Ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Waktu saya lihat gini, Tuhan kayaknya gak cukup. Tapi kok ini kasihan loh orang ini. Saya harus tabur. Kalau saya percaya Tuhan, kalau dia kasihan. Kalau ada orang perlu sesuatu yang mendesak. Dan kita tahu dia tulus dalam keadaan yang susah. Dan kita digerakkan oleh Tuhan untuk memberi. Kita kasih. Bener. Karena kalau orang lapar kita kasih Alkitab. Gak kenyang Bapak Ibu. Kalau lapar dan ada benih di tangan kita untuk kita tabur. Haruslah kita menabur. Dan Bapak Ibu perlu tahu, dalam banyak hal saya menabur ketika saya merasa tidak akan cukup bulan itu. Dan saya lihat bukan hanya cukup. Bahkan Tuhan memberkati saya sampai saya pikir gini, loh kok bisa udah lewat dan masih ada sisanya. Tuhan sanggup melakukan lebih dari matematikamu. Kalau kita cuma hidup sama hitungan matematika kita terlalu membatasi Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara perlu kita pikirkan ketika berkat besar datang, Tuhan mau saya apain berkat ini? Ayo kita mulai cari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kelimpahan itu sendiri membawa tanggung jawab yang lebih besar. Harus ada keputusan-keputusan yang tepat. Dan kadang-kadang ada tekanan. Tuaian, ini bicara berkat, betul. Kalau Tuhan penuhi ruangan ini udah gak cukup lagi Ibu, ya kan? Bayangkan kita butuh pengerja lebih banyak, kita perlu ibadah lebih banyak. Bukankah itu suatu tanggung jawab? Bukankah itu suatu kerja keras lebih? Yes. Tahun lalu kami baru, gereja kami itu baru 2 tahun Bapak Ibu. Memang saya udah di pelayanan sudah cukup lama, sudah ya puluhan tahun juga. Tapi kan melayani itu baru buat saya. Jadi saya mulai dengan 12 orang kayak Tuhan Yesus ya. Nah lalu saya tuh cuman berdoa gini, ini benih yang kami tanam di setiap hati para pengerja, di setiap doa kami berdoa begini, Tuhan kirimkan kami pengerja. Kirimkan kami pengerja, kami gak pernah minta jiwa-jiwa. Karena kami takut kalau jiwa-jiwa datang siapa yang handle kalau gak ada pengerjanya. Saya bilang Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Waktu akhir tahun kan tentu kita meeting ya Bapak Ibu ya, biasanya untuk gereja kita evaluasi. Dan saya cek, yuk kita list down. Jadi tahun sebelumnya saya cek volunteers, aktivis kita itu jumlahnya 8. Yang terlibat dalam pelayanan itu 8 orang. Lalu saya cek dan saya bilang, oh wow tahun ini saya cek 24. Jadi saya ketik-ketik gitu, saya mesti laporan. Nah kita udah bersuka cita dong, artinya Tuhan jawab. Apa yang kita doakan kita gak sadar loh. Kita cuman ya terus saja gitu ya melayani. Bukan yang ibadah yang super banyak. Enggak juga. Tapi kita melihat bahwa ada pertumbuhan. Dan dari 8 jadi 24 buat saya cukup banyak.
Tapi tahu nggak Bapak Ibu, ketika saya mau list down malam ini, kita mau adain volunteers appreciation lah ya. Kita mau berterima kasih buat orang-orang yang sudah ini. Ternyata yang aktif ikut melayani itu sudah 40. Saya sampai kaget, hah? Oh saya belum masukin ini, karena aktivis. Kan itu dulu 8 itu udah pengerja, udah aktif, sudah rangkap semua. Nah ini ada 40 dan saya bilang sama Tuhan, memang jemaat saya lebih banyak yang aktifnya daripada yang jemaat aja gitu jadinya. Tapi karena apa yang saya doakan, pengerja, Tuhan jawab. Perhatikan doamu, apa yang kau imani, apa yang kau katakan, Tuhan pasti jawab. Amin. Ya, nah sebagai orang percaya kita harus mau bertanggung jawab, tidak malas untuk kerja keras, dan andalkan Tuhan untuk mengelola berkat. Saya sudah hampir selesai. Ingat, nextnya ada tujuan Tuhan dalam setiap tuaian. Oke, nextnya lagi sedikit lagi ya. Ada satu kata yang saya tuh, nextnya aja Pak. Ini nih, waktu saya merenungkan, karena kan harus Pak Yakob kan kasih saya gitu ya, temanya ini. Tahu gak Bapak Ibu, ada kata ini yang keluar nih. Oh sorry, bolehkah satu slide berikutnya lagi? Nih, kata-kata exponential harvest. Exponential harvest itu bukan 1 ditambah 1 itu 2. Bukan 2 kali 2 itu 4. Tahu gak exponential harvest? 5 roti, 2 ikan. Ditabur, dijadikan benih kepada Tuhan. Dan kasih makan berapa orang? 5.000 orang. Matematika di mana? Gak pernah ada. Tapi itulah exponential harvest. Hal yang sederhana, hal yang kecil, hal yang rasanya buat kita gini. Aduh Tuhan, bisa apa sih ini? Aduh Tuhan, waktu saya ini yang cuman mungkin hari Minggu untuk melayani Tuhan, bisa dipakai apa sih sama Tuhan? Hei, Tuhan gak pernah lihat keterbatasanmu dan sumber dayamu. Yang dia lihat apakah engkau available untuk dia pakai. Apakah kau berikan hidupmu apa yang kamu punya untuk dia pakai. Itu cukup. Karena yang akan dimuliakan bukan kamu. Yang akan dimuliakan itu dia. Harus dia yang lebih besar. Harus dia yang nyata. Harus dia yang mendapatkan all the glory. Dan orang bilang gini, emang hidup lu mujizat ya? Yes. Dan kalau orang bisa lihat itu, kita berhasil jadi displaynya Tuhan. Amin. Saya berdoa di tempat ini kita akan alami ini nih. Exponential harvest. Nggak lagi cuman ngomong multiplikasi. Nggak cuman dari 1 jadi 2, 4 jadi 8, 6. Enggak. Kita mau ngomong gini, Tuhan ini yang aku punya. Aku tahu ini nggak seberapa. Tapi hari ini aku bawa ini dan aku mau persembahkan. Aku mau tahu tujuan Tuhan. Aku mau Tuhan pakai. Aku mau terlibat di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan kepada kita harvestnya Tuhan. Amin.